فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita coba kembali, mudah-mudahan para hadirin hadirat tetap sehat dan tetap semangat semuanya. Amin. Mana semangatmu? Alhamdulillah. Apalagi tadi sudah ada kultum, tentunya lebih semangat lagi. Dan setelah ini insya Allah ada sarapan. Jadi semangat demi semangat, insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca ayat berapa? 84 sekarang ya. Baik, kita satu ayat baca bersama di halaman 179, baca ayat 84-nya, tapi nanti selanjutnya 85 sekaligus dalam penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kami mengambil janjimu bahwa kamu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan mengusir dirimu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan kamu pun menyaksikannya. Ini ayat 84 tentu masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 83 yang juga diingatkan oleh Allah terkait dengan perjanjian mitsaq. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatan ketika kami Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Nah, di sini juga masih ya, yang dimaksud kamu wa idh akhadna mitsaqakum ini juga untuk Bani Israel. Jadi ayat yang kita baca dari ayat 40 sampai ayat 84 ini adalah yang dibahas Bani Israel, terutama kaum Yahudi. Karena Bani Israel itu sebenarnya banyak, dan di antara yang populer adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian lebih dikenal mereka adalah kaum Yahudi. Sementara nanti ada Bani Israel yang umatnya Nabi Isa alaihissalam, yang lebih banyak orang menyebutnya kaum Nasrani. Jadi mereka juga sama Bani Israel. Tapi Bani Israel yang sedang dibahas di sini adalah mereka Bani Israel yang kaum Yahudi. Walaupun juga Bani Israel sebelum Nabi Musa juga banyak, tapi jarang dijadikan dialog dalam Al-Quran. Maka Bani Israel yang sedang kita bahas difokuskan kepada kaum Yahudi. Ya, nanti pada waktunya Bani Israel
Israel, kaum Nasrani. Kita masuk pada ayat 85. Saya baca sendiri. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu sendirilah yang membunuh dirimu. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan mengusir segolongan daripadamu dari kampung halamannya. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kamu membantu berbuat dosa dan permusuhan terhadap mereka. Saya baca terjemahannya. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan kamu tebus mereka. Padahal pengusiran terhadap mereka itu terlarang bagimu. Maka apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab saja dan mengingkari sebagian yang lain? Maka tak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kehinaan dalam hidup di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam siksa yang amat berat, dan Allah tiada lalai dari perbuatanmu. Sekaligus pada ayat 86, yaitu wa ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah. Mereka ialah orang-orang yang menukar akhirat dengan kehidupan dunia, maka tidak akan diringankan siksaan mereka dan mereka tidak akan ditolong. Ini 3 ayat 84 sampai 86. Ada nanti keterangan ringkas, baru masuk tafsirnya yang di bawahnya itu nanti ada beberapa poin, ada huruf A, kemudian juga ini agak panjang, huruf B dan seterusnya ya. Itu nanti sampai pada halaman 185, yaitu huruf C. Nah itu kan memang 3 ayat panjang. Lalu penjelasannya juga ada beberapa halaman ya. Jadi setidaknya ada 5 halaman. Mungkin kita hanya baca beberapa saja. Baik, saya masuk pada keterangan ringkas. Pada ayat yang lalu Allah mengingatkan Bani Israel. Nah ini ayat 83. Diingatkan lagi untuk kita juga mengkaitkan ayat 84 sampai 86 ini akan perintahnya yang paling penting kepada mereka, yang berupa mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, walaupun sudah kita bahas, itu la ta'buduna illallah ya. Jadi di ayat 83, jangan menyembah kecuali Allah. Itu maksudnya tauhid. Jadi sebenarnya ajaran Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Musa kepada Bani Israel, tauhid, la ilaha illallah. Jadi ajaran yang di Bani Israel dengan ajaran yang di tengah umat Islam itu sama sebenarnya, atau singkatnya syariat ya, ajaran dan syariat Bani Israel khususnya kaum Yahudi dengan umat Islam satu, yaitu tauhid. Jadi harusnya sama. Orang Yahudi seharusnya mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana yang kita ucapkan pernyataan di kalangan umat Islam, la ilaha illallah, itu sama ya, harusnya sama ya. Kemudian dilanjutkan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini juga sama. Kita umat Islam juga birrul walidain,
bahkan nanti kepada ibumu umuka. Nabi sampai mengulang 3 kali. Ya, nah baru memang untuk ayah summa abuka, ya, lalu bapak. Tapi bagaimanapun keduanya harus dihormati, berbuat baik. Wabil walidaini ihsana itu pada dasarnya ayatnya untuk orang Yahudi, tapi itu juga menjadi syariatnya umat Islam. Artinya sebenarnya umat Islam itu melanjutkan apa yang sudah diajarkan Allah kepada Nabi Musa yang disampaikan ya kepada Bani Israel. Jadi sama, tauhid la ilaha illallah, birrul walidain itu sama. Kemudian juga berbuat baik kepada keluarga dekat, ya itu sama. Kita juga kepada zawil qurba, ya, yaitu kerabat, itu juga dianjurkan. Bahkan dalam syariat Islam, walaupun ya sedekah atau bahkan zakat itu bisa diberikan kepada 8 asnaf, tapi kalau perlu ditinjau dulu zawil qurbanya, kerabatnya. Jadi kalau mau berbagi, ya itu dikedepankan atau diutamakan adalah keluarga dekat. Jangan sampai keluarga dekatnya terlewatkan, sementara kita banyak berbagi kepada orang selain zawil qurba, orang-orang yang kerabat. Syariat Islam itu tegas, jelas, dan mengedepankan keluarga. Ya, ini sama prinsipnya, berbuat baik kepada keluarga dekat itu sebelum kepada orang lain, walaupun juga kemudian nanti kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh umat manusia kita harus berbuat baik. Tapi ada urutan-urutannya, ada tahapan-tahapannya. Kemudian diterangkan pula mereka tidak menjalankan perintah itu. Nah ini problem kaum Yahudi meninggalkan, problem Yahudi mengabaikan, mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Maka datangnya Al-Quran dalam rangka mengingatkan mereka kembali, agar mereka kembalilah kepada jalan yang benar, apa yang ada pada kitab suci mereka. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu juga terjadi pada umat Islam yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak lagi melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran? Ternyata kalau diamati, tidak jauh berbeda, mirip-mirip lah. Kalau orang sekarang kan sudah 12. Jadi orang Yahudi meninggalkan kitab Taurat, umat Islam pun banyak yang tidak menjalankan isi Al-Quran. Kalau kaum Yahudi diingatkan dengan turunnya Al-Quran, nah terus umat Islam dengan apa mereka diingatkan? Maka tugas kita bersama, tawasau bil haqqi, saling ingat mengingatkan, itu penting. Jadi jangan sampai ada di antara umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau umat Islam saja membaca Al-Quran tidak mau, maaf, bahkan ada yang belum bisa membacanya, tidak tahu isinya, ya kita tidak bermaksud meremehkan. Mari kita segera kembali belajar, segera kembali membuka, segera memahami apa yang ada. Karena itu kita bersyukur pagi hari ini kita membaca tafsir Al-Quran dalam rangka kembali kepada Al-Quran, dalam rangka memahami isinya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita umat pilihan, masalah ngantor yang penting kita hadir itu sudah satu kebaikan.
syukur-syukur yang hadir tidak ngantuk. Semangat, mana semangatmu? Nah, biar beda dengan kaum Yahudi itu. Orang Yahudi meninggalkan, kita semangat menghadiri ini. Baik, selanjutnya kita dalam ayat-ayat ini mereka diingatkan kepada larangan-larangan sangat penting yang telah mereka berjanji kepada Allah untuk menjauhinya, tetapi mereka batalkan janji itu dan mereka melanggarnya terus. Jadi kalau ayat 83 lebih kepada perintah, sementara pada ayat-ayat yang kita baca ini berupa larangan. Jadi kalau di ayat 83 tadi untuk bertauhid kemudian berbuat baik ya. Nah, kalau di ayat ini adalah larangan la tasfikuna dima'akum ya, itu jangan menumpahkan darah. Nah, artinya larangan bunuh-membunuh ya, perang dalam arti yang tentunya untuk kebatilan, kemudian jangan mengusir ya, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas ya, apa larangan-larangan yang ada di dalam ayat ini ditujukan pada kaum Yahudi. Jadi disebutkan titah yang sebelumnya ditujukan kepada kaum Yahudi di masa Nabi Musa alaihissalam, dan yang ini ditujukan kepada mereka di zaman turunnya Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran turun disampaikan untuk ya kaum Yahudi yang masih hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah, yang tentunya mereka berbahasa Arab. Maka ayat Al-Quran turun berbahasa Arab, orang Yahudi paham, dan mereka membaca tentunya kitab Taurat, terlepas bahasanya beda, Ibrani, tapi kandungannya tentunya sama. Jadi apa yang sudah ditulis atau termaktub di dalam kitab Taurat ini diingatkan kembali. Ya, kaum Yahudi yang ada di Madinah cukup banyak, bahkan ada 4 kabilah ya yang populer di Bani Israel, itu orang Yahudi di Madinah. Kemudian untuk menyatakan bahwa sesuatu umat adalah laksana perorangan yang keturunannya terpengaruh oleh para pendahulunya. Jadi di sini kaum Yahudi diingatkan, kalian keturunan Bani Israel ya, harus kembali kepada syariat yang benar. Jika pendahulunya baik, akan baiklah generasi berikutnya. Dan jika buruk, buruk pula mereka selama mengikuti tradisi-tradisi pendahulunya. Ini juga sekaligus menjadi pengingat kita. Jadi kalau kita ini yang sifatnya lingkungan kecil, keluarga, kalau keluarga kita sudah membangun dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang Islami, ya, maka akan terbentuk pula keluarga kita dan keturunannya menjadi keluarga yang baik. Tapi kalau dari kita, keluarga kita membangun dan membentuk dengan kehidupan yang bebas, tidak beraturan, tidak ada batas-batas yang jelas, tidak merujuk kepada kitab suci Al-Quran, kepada panduan Nabi Muhammad SAW, maka tunggulah saatnya. Jangan berharap anak keturunan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena kita sendiri tidak menegaskan, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi nanti akan berisiko ya, karena kita sendiri yang menanam, maka kita pula yang
Nah, ini yang kita perlu waspada. Ya, ini tidak bermaksud untuk menjadikan umpamanya pendidikan harus sebuah pesantren umpamanya. Tapi setidaknya ini hanya untuk gambaran. Kalau anak-anak kita sendiri tidak pernah diarahkan untuk pendidikan agama, apalagi ke pesantren, ya, maka jangan berharap anak cucu kita nanti berpegang teguh dengan keagamaan yang kuat. Mereka nanti akan yang penting sholat, yang penting ibadah, tapi tidak mengerti apa itu arti sholat, apa itu makna-makna ibadah. Karena terutama bahasa sholat, bahasa Arab. Sementara kita dan anak kita gak paham bahasa Arab, terus membaca apa, gak ngerti. Jangan salahkan anak keturunan kita. Coba evaluasi diri kita. Jangan sampai terjadi pada kaum Yahudi atau seperti kaum Yahudi. Ini dalam rangka tawasau bil haqqi. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan. Karena itu ini hanya contoh pribadi. Ya, tidak harus sama, tapi paling tidak untuk gambaran. Saya sendiri menjadikan anak-anak saya harus pesantren semuanya. Jadi karena itu salah satu pendidikan yang mungkin menurut saya secara pribadi lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak dalam dunia keagamaan. Jadi dari anak pertama saya arahkan untuk pondok tahfidz Quran, yang alhamdulillah pada akhirnya bisa khatam 30 juz. Ya, ini hanya untuk gambaran. Ya, terlepas bagaimanapun hasilnya, tapi kita sudah berusaha. Ya, saya juga ada kegagalan seperti umpamanya anak kedua sudah dimasukkan pesantren, tapi juga namanya manusia bisa gagal, ternyata kabur. Jadi sudah berusaha gitu, tapi tetap diarahkan untuk mengenal agama. Kemudian yang ketiga juga diarahkan ke pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun di pesantren, masih bertahan. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini masih dalam tahap mau ke pesantren. Nah, ini walaupun tidak saya katakan pesantren satu-satunya pendidikan, tapi setidaknya ya pondok pesantren kalau kita berniat untuk menjadikan anak yang mengenal agama lebih baik, maka pesantrenlah pilihannya. Jangan kemudian kita berargumen akan tidak semuanya anak pesantren baik. Kalau Anda mengatakan begitu, apalagi yang tidak pesantren, banyak yang tidak lebih baik. Nah, itu makanya ini hanya contoh, maksudnya mengevaluasi. Jadi Bani Israil itu yang dipersoalkan adalah mereka tidak mengenal isi ya kitab Tauratnya, atau yang mengerti pun tidak mengamalkannya. Nah, ini dia jangan sampai kita sebagai generasi ya umat Islam yang sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW, jauh pula dari ajarannya. Nah, ini dalam rangka sekali lagi tawasau bil haqqi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita. Makanya di sini sekalipun ini sebagai pengingat Bani Israil, tapi karena ada dalam Al-Quran, maka sekaligus menjadi pengingat kita sebagai umat Islam. Akan dikatakan bahwa jika pendahulunya baik, akan baiklah generasi berikutnya. Nah, ini kalau kita berdoa punya anak keturunan yang soleh dan solehah, maka tunjukkan langkah-langkah kita untuk menuju kebaikan itu. Bukan hanya ucapan, bukan hanya teori, bukan hanya angan-angan belaka. Mana buktinya? Nah, ini untuk mengingatkan. Demikian pula jika buruk pula lah mereka selama mengikuti tradisi-tradisi dahulunya. Nah, apalagi di keluarga kita, di tengah masyarakat kita membentuk tradisi-tradisi yang tidak dari Islam, campur baur antara syariat Islam dengan yang lainnya, apalagi sampai mengandung unsur kesyirikan, maka waspadalah akan menghasilkan lingkungan yang mengandung unsur kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik.
ibarat perbuatan seseorang yang dilakukannya di waktu kecilnya berpengaruh kepada kekuatan akal dan budi pekertinya di masa tuanya. Ini sebagai pengingat. Jadi sebaik-baik pendidikan adalah di masa kecil, sehingga ada sebuah ungkapan bahwa belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu, ya. Jadi ta'allumu fis shighar, ya, seperti belajar di waktu kecil seakan-akan mengukir alal hajari, ya. Jadi seperti mengukir di atas batu. Ini untuk menunjukkan kuatnya pengaruh di masa kecil untuk pengaruh di masa depan. Ya mungkin kalau kita sekarang masing-masing mengingat waktu kita masih kecil, ya, walaupun tidak semuanya apa yang kita pelajari di masa kecil itu masih ingat, tapi mesti ada pesan dan kesan yang terekam, yang tersimpan, dan itu sangat baik pengaruhnya untuk masa kita, masa kini bagi kita. Demikian pula anak-anak kita, ya, kita arahkan pendidikan yang terbaik di masa kecil akan berpengaruh pula nanti di masa depannya. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita kumpul semuanya fil jannah. Allahumma amin. Kita berhusnudzon pada diri kita dan kepada semuanya. Selanjutnya, sama yang dirahmati Allah, sebagai tafsir pertama, tapi ini sebagai pengikat, ini kenyataan yang terdapat sehari-hari merupakan bukti paling kuat dalam hal ini. Jadi untuk menunjukkan hasil, ya, pendidikan kita adalah dengan melihat apa yang diperbuat sehari-hari, ya. Jangan sampai telat, ya, walaupun alhamdulillah banyak orang yang kemudian bahasanya hijrah. Istilah-istilah sekarang, ini anak hijrah, ini orang hijrah, itu positif dan baik. Artinya masa lalunya kurang baik, ya, bahkan kalau boleh bahasa kasar, hidupnya sesat, lalu kini kembali hijrah menjadi manusia yang baik. Makanya itu ada kasus itu gara-gara dulunya preman, bertato dan lain sebagainya, karena kehidupan masa lalunya mungkin tidak baik. Tiba-tiba dia bertaubat, hijrah menjadi orang baik, tapi teman lamanya mungkin masih menyimpan dendam, akhirnya menyerang tiba-tiba dan menjadikan matanya jadi sakit, bahkan buta, dan pada akhirnya meninggal. Ya, mudah-mudahan orang seperti itu sudah bertaubat husnul khotimah. Tapi ini menggambarkan bahwa di masa lalunya jahat bisa berdampak walaupun sudah baik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada berita yang seperti itu. Jadi ada seorang yang sudah bertaubat, tapi teman lamanya tetap mungkin masih punya dendam, ya, sehingga menyerang tiba-tiba. Nah, ini juga jangan kemudian berharap yang kita yang penting kan nanti kalau sudah dewasa anak sadar sendiri, nanti kalau sudah besar dia paham jalannya sendiri. Itu namanya kita malah gak bertanggung jawab, menyerahkan pilihan pada anak kita, sementara tugas kita sebagai orang tua mengarahkan, membimbing, ya. Itu dari kecil harus kita arahkan tentang ajaran Islam, di dalamnya tentang akidah, tentang akhlakul karimah, tentang ibadah yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya mari kita masuk pada tafsir bagian pertama, huruf A. Ini adalah terjemahan dari kalimat wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu bahwa kamu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan mengusir dirimu dari kampung halamanmu. Kita masuk pada penjelasan
ingatlah ketika kami, maksudnya Allah, mengambil janjimu, maksudnya kaum Yahudi, bahwa sebagian kamu tidak akan menumpahkan darah yang lain, tidak membunuh. Ya, jadi hukum membunuh di kalangan Yahudi juga haram, dan tidak akan mengusir yang lain dari perkampungan dan tanah air mereka. Jadi kaum Yahudi ya tidak boleh mengusir sesama orang lain, ya, sesamanya dijadikan ibarat dirinya sendiri, dan darah orang lain seolah-olah darahnya sendiri. Nah, ini juga untuk menegaskan bahwa bukan berarti larangan itu hanya berlaku bagi Bani Israel sesama mereka, tapi juga berlaku kepada umat yang lain. Artinya orang Yahudi tidak boleh membunuh orang lain, orang Yahudi tidak boleh mengusir orang lain. Nah, ini kalau dikaitkan zaman sekarang, orang Yahudi membunuh umat Islam di jalur Gaza, beribu-ribu umat Islam dibunuh, bahkan mengusirnya, ya, dan membantainya. Bahkan lebih dari sekedar Palestina, sekarang sudah melebar ke Lebanon, ke Syria, ke Qatar, karena mereka punya target ingin membangun Israel Raya. Itu mereka memang pelan-pelan membantai, ya. Kalau diajak damai, ya pura-puranya ya, tapi habis itu menolak lagi, mengingkari lagi, gencatan senjata sebentar, ngebom lagi. Ya, ini jadi mengebom yang jalur aman, yaitu Qatar, sebuah negara yang sebagai tempat perundingan di Timur Tengah, itu pun dibom. Nah, ini jadi akhirnya mulai sekarang Qatar ingin membalas, tapi repotnya, ini sedikit bicara politik internasional. Jadi repotnya persenjataan Qatar semua fasilitasnya dari Amerika. Nah, sementara ya yang mengebom itu juga atas dukungan Amerika, jadi mau membalas tapi persenjataannya modalnya dari Amerika. Bahkan bisa jadi komandan-komandannya diarahkan, ya, dari pihak mereka. Ya, tapi nggak tahu nanti mau tidak mau ya harus berusaha membebaskan diri. Akhirnya mau tidak mau komunikasi dengan Iran, yang selama ini ya antara ada hubungan dengan juga kadang ada masalah, tapi ya sudah, kalau sudah dirinya dibom ya mau tidak mau harus membalas. Yaman yang jauhnya ya hampir 3.000 kilo itu juga dibom, ya, maka Yaman pun juga mengebom, harus bolak-balik kabeh. Jadi perang dunia, perang Timur Tengah itu masih berlangsung. Karena itu ya kalau mereka kembali kepada ajaran yang benar, itu melanggar aturan, bukan saja aturan dunia internasional sekarang, aturan kita mereka. Kalau mereka benar-benar yang dimaksud mendirikan negara Israel adalah negara Yahudi, seharusnya kitab suci mereka melarang membunuh, melarang mengusir. Tapi apa yang terjadi? Jadi ternyata mereka melanggar dari dahulu kala sampai hari ini. Jadi jangan percaya kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengingkari janji. Tapi kadang umat Islam terutama di kalangan orang-orang Arab Timur Tengah ada yang sering terpedaya dengan janji-janji mereka. Akhirnya ya sudah, sekarang hasilnya seperti ini, mereka membantai, membunuh, membom. Nah, ini kita yang di Indonesia hanya menonton dan membaca, mendengar berita. Ya mestinya kita juga peduli ya bagaimana, dan paling tidak mendoakan umat Islam mudah-mudahan semakin kuat, semakin bisa membela diri, dan akhirnya bisa mengusir atau kalau perlu menyadarkan orang Yahudi itu. Kalau mereka orang Yahudi sadar, aman. Harapannya orang Yahudi sadar, maka aman semuanya. Masalahnya gak sadar-sadar tuh. Ya mau tidak mau ya perang lagi dan perang lagi.
ya kita tidak berharap ya pertumpahan darah. Makanya kita sekarang karena aman nyaman di Indonesia, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saking nyamannya pengajiannya tenang, khusyuk, tentram, ya insya Allah makan. Selanjutnya ini kita sampai huruf A saja ya. Kita lanjutkan dulu. Saya baca ulang. Orang lain sesamanya dijadikan ibarat dirinya sendiri, dan darah orang lain seolah-olah darahnya sendiri. Manakala bersatu agama dan keturunannya adalah untuk menunjukkan adanya kesatuan umat serta kewajiban saling menjamin, dan apa yang diderita seorang warga umat seolah-olah menimpa seluruh warga umat. Oleh karena itu wajib disadari oleh setiap warga umat bahwa dirinya berikut darahnya adalah diri dan darah warga umatnya. Jadi jiwa dan darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah jiwa dan darah mereka. Tiada perbedaan di antara mereka tentang hukum yang mempersatukannya dalam kemaslahatan umum. Hal inilah yang diisyaratkan oleh hadis innamal mu'minuna fi tarahumihim wa ta'atufihim bimanzilatil jasadil wahid idza istaka ba'duhu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar. Artinya kaum muslimin dalam hal saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi ibarat satu tubuh. Jika sebagiannya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Nah, ini yang mestinya kita terapkan di tengah-tengah umat Islam. Nah, jadi walaupun ayatnya sebagai nasihat untuk orang Yahudi, sekaligus juga nasihat bagi kita sebagai umat Islam. Orang beriman adalah bersaudara. Jadi harus saling peduli. Kalau ada yang sakit, kita pun seakan merasakan sakit. Kalau ada di antara umat Islam yang kelaparan, kita pun seakan merasa lapar. Karena itu akan peduli membantu sesama kita. Mudah-mudahan kita adalah umat Islam yang bersatu, ta'awun dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Terakhir, penutup. Juga dapat diartikan janganlah kamu melakukan kejahatan pembunuhan yang dapat dikisos atau mengusir orang dari kampung halamannya, karena hal itu berarti kamu telah membunuh dirimu sendiri, sebab kamu berbuat sesuatu yang dapat dihukum bunuh. Ini kisos. Seperti halnya orang berkata kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum, engkaulah orangnya yang melakukan kejahatan yang merugikan diri sendiri. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat buat kita semuanya, dan insya Allah kita akan melanjutkan masih ayat yang ke-84 bagian terakhir yang belum kita baca, yaitu summa aqrartum wa antum tasyhadun. Kemudian kamu pun berikrar dan kamu pun menyaksikannya. Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Jadi masih ayat 84. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, dan sebelumnya kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Intinya tiga, kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik,